negara-negara yang memungkinkan untuk bawa keluarga. Pernah kepikiran Inggris gitu, tapi Inggris itu setahu saya baru keluar peraturannya sebelum saya berangkat itu S2 karena hanya setahun nggak boleh bawa keluarga. Ada peraturannya, jadi Inggris. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara from New Zealand. Seneng banget nih celoteh Amih Rantau kali ini kedatangan tamu luar biasa yang sangat spesial. Kenapa? Karena ini tuh teman-teman sering nanya, Teh Yanti bisa nggak sih keluar negeri itu pakai jalur beasiswa? Nah, maka hari ini langsung didatengin aja nih special guest-nya. Nah, teman-teman supaya teman-teman nanti lebih banyak informasi mengenai New Zealand, jangan lupa terus tonton, di komen boleh, di share boleh, di like boleh. Nah, Mas Ian apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Teh. Makasih nih udah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, kita curhat aja ini kayak santai, kita nggak ada skrip, kita langsung aja benar-benar ngobrol ala-ala kita gitu ya. Mas Ian, by the way, udah berapa lama di New Zealand? Iya, mungkin pertama-tama saya Ian Nurdiansyah. Saya di Indonesia, saya kerja di MRT Jakarta Group. Terus kemudian ya saya sih tergolong orang yang telat lah ya untuk kepikiran kuliah lagi. Jadi mungkin teman-teman saya ada yang udah jadi dosen dan lain-lain gitu ya. Saya mungkin keasikan kerja Teh. Terus kemudian tiba-tiba ya di akhir-akhir umur saya udah menjelang 35 waktu itu udah kepikiran, waduh kalau salah satu beasiswa itu batas maksimalnya itu 35 tahun. Jadi kayak wah ini udah mepet. Mau sekarang atau enggak sama sekali gitu kan. Jadi ya udah akhirnya dikuatin gitu ya, naik tekad gitu dengan segala macam ininya, ada dukungan dari keluarga. Yang pertama sih yang terutama bahasa Inggris kan, untuk bisa kuliah ke luar negeri itu harus terpenuhi syarat utama. IELTS-nya kalau di New Zealand rata-rata di 6,5 gitu. Itu harus terpenuhi. Nah, saya kebetulan sebenarnya agak kurang di bahasa dan jadi agak-agak struggling. Cuma setelah menguatkan tekad itu akhirnya saya tembak aja tuh 1 bulan saya langsung pesen tes gitu. Tes 1 bulan. 1 bulan dari kepikiran itu. Guys, 1 bulan loh. Nah, akhirnya saya sebelum saya kerja tuh saya dari subuh sampai sebelum saya kerja saya latihan aja dari latihan soal online gitu ya. Saya nggak pakai les IELTS yang mahal gitu, otodidak. Wah, Nah, terus habis itu saya tes IELTS. Saya waktu itu udah niatin, ya udahlah pokoknya kalau misalnya gagal, coba lagi, entah itu bayar lagi gimana, ya udah bayar lagi gitu ya, berapa kali tes gitu, menghilangkan rasa penasaran gitu kan. Betul. Nah, taunya malah sekali tes langsung. Itu berhasil gitu. Keren banget. Jadi di usia yang sudah tidak muda lagi, ternyata tidak ada kendala. Iya, alhamdulillah. Ini contoh banget. Terus kalau ada niat ternyata bisa gitu. Nah, setelah IELTS itu lolos, yang pertama dilakukan adalah kalau saya sih cari universitasnya. Nah, memang kalau cari universitas itu teman-teman pertimbangin aja kemana yang kira-kira bakal visible gitu ya. Kalau saya rata belakang saya adalah saya punya keluarga. Betul. Keluarga, istri 1. Istri 1 ya, jangan kebalik. Istri 1, anak 2. Nah, saya itu memang pinginnya saya bawa keluarga gitu. Kenapa saya kepikiran seperti itu? Karena saya pingin experience-nya ini, karena mahal ya untuk bisa keluar negeri dan segala pengalaman selama tinggal di luar negeri itu saya pinginnya itu dialamin benefitnya oleh keluarga gitu. Makanya saya milih negara-negara yang memungkinkan untuk bawa keluarga. Pernah kepikiran Inggris gitu, tapi Inggris itu setahu saya baru keluar peraturannya sebelum saya berangkat itu S2 karena hanya setahun nggak boleh bawa keluarga. Ada peraturannya. Jadi Inggris waktu itu coret langsung gitu. Blacklist. Terus Amerika, wah lihat biaya per bulannya kayaknya sih kalau mungkin kan beasiswa juga kan sekarang nggak cover untuk keluarga. Jadi kalau keluarga ya harus dari kita sendiri. Nah, melihat biaya di Amerika kayaknya juga enggak gitu ya. Terus
opsi coba lagi gitu ya, Jepang gitu. Terus ini kayaknya saya berat di mempelajari Jepang ini kan hurufnya beda nih agak-agak susah Betul, gitu. Akhirnya mengerucutlah waktu itu ke Australia dan New Zealand. Akhirnya saya daftar. Nah, waktu itu mungkin ini juga buat teman-teman, tidak semua universitas itu untuk daftar S2 itu bayar, tidak semua. Ada universitas yang free. Nah, saya waktu itu ya udah yang free aja gitu kan. Beberapa hanya minta CV gitu-gitu ya. Jadi kita masukin aja di waktu itu saya udah mengerucut di Australia atau enggak New Zealand. Akhirnya waktu itu saya dinyatakan diterima di Australia, di Sydney sama di New Zealand. Nah, setelah diterima itu kembali lagi, ini saya mau kemana nih, antara Australia atau New Zealand. Nah, setelah saya juga searching gitu ya sama ke teman-teman juga yang udah ada di Australia, di New Zealand, seperti apa kehidupan di sana dan seperti apa strugglingnya ketika bawa keluarga gitu ya. Nah, Australia itu yang membuat saya kemudian tidak jadi ke sana adalah karena ada harus bayar terkait asuransi kesehatan. Nah, kalau nggak salah itu nilainya ratusan juta, lumayan lah. Kalau dengan satu istri dan 2 anak itu sekitar segitu. Nah, sementara untuk New Zealand ini tidak ada seperti itu. Untuk yang studentnya itu udah masuk di tuition fee-nya kampus. Jadi sekitar kalau dirupiahin waktu itu 8 juta gitu ya. Kalau istri saya waktu itu tanya ke universitasnya, bisa nggak saya tambah nih student save saya ditambahin istri dan 2 anak. Waktu itu memungkinkan katanya. Jadi saya nambah lagi sekitar 12 juta untuk anak dan istri. Kenapa saya menganggap itu penting? Karena kita kan nggak tahu nih selama setahun di sini apa yang terjadi gitu ya. Ketika misalnya terjadi dan istri atau anak saya sakit, itu ke rumah sakit biayanya di sini mahal. Teman-teman mahal. Kalau tanpa asuransi nangis lah pasti. Baru periksa aja itu di rumah sakit yang ini ya pemerintah itu $500-an. Itu sekitar 5 juta ya kalau dirupiahkan, itu baru periksa doang gitu. Jadi itu yang saya pertimbangin kemarin ya, baru tahu juga karena anak saya masuk rumah sakit kemarin dan ya alhamdulillah tercover, kepake gitu. Dan ya teman-teman mungkin kalau asuransi itu mikir jangan mahal ya bayar asuransi sekian. Mikirnya kalau kepake, kalau nggak dipakai ya alhamdulillah berarti teman-teman sehat gitu. Jadi ya itulah ngedengerin resiko gitu. Tapi kalau misalkan kepake ya ternyata worth it banget dengan tadi bayar di awal. Wah, ini keren banget ya, tips ini baru mulai aja udah kayak langsung di-spill banyak tips bahwa mengkerucut ya. Pertama kan memang kadang suka bingung orang, aduh mau kesini mau kesana, akhirnya nggak fokus. Kebanyakan akhirnya udah ke delay, terus semangatnya udah turun. Gitu ya kan. Terus akhirnya kalau Mas Ian itu satset karena mungkin udah terbentuk usia. Jadi udah harus langsung pinter gitu, harus nyari apa gitu ya. Ini keren tapi ya. Berarti IELTS-nya itu 6,5. Akhirnya sudah mengkerucut ke New Zealand dengan pertimbangan keluarga. Karena bawa istri dan anak, ternyata mungkin New Zealand ini cocok dari segala macamnya gitu kan. Nah, abis itu memilih apa untuk beasiswanya itu? Nah, kalau case saya ya waktu itu adalah saya berkejaran dengan umur lah istilahnya ya. Jadi waktu itu penerimaan beasiswa itu belum ada, sementara saya udah kampus kan udah ada, dan kampus itu biasanya ketika dia mengeluarkan penawaran kita untuk jadi studentnya itu ada batas maksimal gitu ya. Jadi waktu itu saya berkejaran lah dengan kenyataan bahwa saya udah di deadline akhir beasiswa gitu ya. Akhirnya saya ya sambil paralel saya tetap proses di kampusnya dan juga visanya saya urusin gitu. Waktu itu gitu. Nah, jadi saya mikir kalau misalnya ternyata beasiswa saya gagal, ya udahlah mungkin memang takdir saya berangkat dengan biaya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dapat ya alhamdulillah syukur gitu ya. Jadi ada kitanya nggak ngos-ngosan lah di sininya gitu. Karena butuh uang bagaimanapun modal yang. Jadi nggak murah sih untuk proses visa terus ini tuh banyak banget kan. Nah, itu juga harus dipikirin sama teman-teman, biaya-biaya itu semua dikalkulasi. Dan yang paling penting itu jangan males baca teman-teman. Kalau mau keluar negeri
itu gali-gali website imigrasinya New Zealand gitu ya, gali-gali apa aja yang diminta gitu ya. Karena kebijakan selalu berubah. Berubah gitu. Kalau mungkin teman-teman nanya ke saya sekarang, betul. Bisa jadi sekarang itu beda lagi. Beda gitu. lagi, ya. Nah, waktu itu saya ngurus visa itu sendiri teman-teman. Nah, itu ada lucu-lucunya juga sih pas ngurus visa itu karena mungkin teman-teman nggak kepikiran. Jadi kita itu sampai diminta screenshot chat kita sama istri. Untuk membuktikan bahwa hubungan kita nih genuine. Iya, itu tuh sampai kayak gitu. Jadi nggak cukup dengan hanya akte nikah tuh nggak cukup. Bener. Jadi bahwa kita memang sudah serumah. Jadi Tokped kita misalnya kita ngirim barang gitu sama dengan istri, terus rekening atau misalnya ada aset yang ada nama istrinya gitu. Itu bener-bener semua harus dibuktikan. Jadi akta nikah nggak terlalu kuat ya? Nggak kuat karena mungkin nggak tahu saya pemikiran saya bisa jadi kan orang awalnya nikah nih kemudian datang ke New Zealand terus kemudian di sini ribut pisah jadi keleleran nih salah satunya yang jadi dependennya kan bisa jadi mungkin seperti itu untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu tapi ya jadi kita nikmatin aja semua prosesnya ngurusnya segala macam akhirnya visa waktu itu keluar di bulan April tapi waktu itu beasiswa masih proses saya waktu itu masih proses. Nah, kemudian beasiswanya itu masih proses, masih nunggu. Nah, di kampus itu saya penerimaan di bulan Juli. Nah, beasiswa itu baru keluar pengumumannya Juni. Jadi benar-benar mepet. Jadi kalau saya misalnya nungguin beasiswa dulu, itu nggak match secara timeline dengan masuk kampus. Nah, mungkin satu juga teh yang terkait kenapa sih New Zealand gitu ya untuk tujuan studi. Pertama itu masa studinya teman-teman. Kalau saya bandingin sama Australia itu dengan S2 untuk yang seperti saya ini waktunya kira-kira antara 1,5 sampai 2 tahun gitu, sekitar 1,7 tahun. Nah, tadi kan saya mikir kalau misalnya nanti kemudian takdir saya harus biaya sendiri kan lumayan gitu ya. Betul. Nah, sementara New Zealand ini adalah 1 tahun. Nah, memang ini beda-beda nih tiap kampus ya. Dan itu juga mereka itu akan mengkaji juga kita ini inline nggak. Misalnya kalau saya ya orang sipil, terus S2 saya konstruksi, nyambung nih. Nah, biasanya kalau di sini kalau di Indonesia kan SKS ya. Kalau di sini points. Nah, kalau saya itu 120 poin cukup. Sementara kalau yang nggak inline itu rata-rata biasanya 180 poin gitu. Nah, itu tergantung kebijakan masing-masing universitas. Kalau saya kebetulan 120 poin. Nah, masa studi saya nih lumayan singkat. Jadi hanya efektifnya 8 bulan. 8 bulan. Tapi karena saya 3 bulan ini, jadi saya masuknya itu di bulan Juni. Sekitar bulan Oktober itu selesai studi yang semester 1. November ke Februari akhir itu ketemu libur musim panas di sini. Jadi ya hitungan ininya 11 bulan tapi sebenarnya studinya sendiri hanya 8 bulan. Ya buat saya sih oke banget gitu ya dengan masa studi yang nggak terlalu lama gitu karena saya juga pinginnya ya singkat-singkat aja lah gitu ya dan kelebihan di New Zealand sendiri menurut saya tuh beban antara kuliah sama jalan-jalannya itu masih oke gitu. Jadi nggak yang kita kayak kutu buku harus banget gitu. Terus gitu. Enggak kalau di New Zealand. Masalahnya kan. Karena saya sih bawa keluarga pinginnya juga banyak jalan-jalannya gitunya. Nah, New Zealand ini oke banget untuk itu gitu. Jadi tapi ya mungkin tergantung ya mungkin teman-teman ada yang saya harus Ivy League gitu atau saya yang pingin yang tekun banget di kampus ya itu kan beda-beda ya prioritas tiap orang. Nah, kalau kondisi saya sih karena saya udah punya keluarga dan saya juga pingin waktu sama keluarga nggak cuma di kampus. Betul. Jadi memang menurut saya sih New Zealand pas gitu buat saya. Iya, gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan kita. Dan kebetulan kok ini matching banget dengan New Zealand. Kalau boleh tahu kampusnya apa belum di-spill? Nah, kampus saya di Auckland University of Technology. Jadi ini di pusat kotanya. Ada yang cabangnya itu ada yang di North Shore kalau nggak salah, terus ada juga yang di pusat kota. Kalau saya yang di pusat kota, jadi ya memang cukup apa ya? Saya juga milih tempat tinggalnya juga yang dekat kampus, jadi yang cuma jalan kaki gitu ya. Dan kalau di sini sih gimana ya? Semua tempat itu bisa dijangkau mungkin 20 menit. Pakai mobil itu semua terjangkau gitu ya. Jadi teman-teman bisa nggak ada yang
macet yang sampai berjam-jam ke kampus itu mungkin nggak ada kalau di sini ya. Dan di sini itu kalau kita bawa mobil juga bisa gitu. SIM teman-teman tuh masih bisa berlaku setahun, dan nyetirnya di kanan sama kayak di Indonesia. Jadi nggak ada gap gitu. Itu dan sih. Enaknya tuh santai. Iya. Jadi jarang banget dengerin klakson. Ya, nggak ada. Karena memang semuanya ada aturan. Waktu awal ngerasa nggak sih waktu awal mau nyetir tuh kayak deg-degan karena banyak banget aturan. Ternyata malah jadinya terbiasa dengan aturan itu. Betul. Gitu. Di sini tuh bener-bener literasi itu penting. Teh. Jadi kalau nyetir itu benar-benar harus baca di yang aspal itu, ini belok kanan atau apa, kita harus baca gitu, karena jangan ini biasanya ini lurus di sebelah sini kok enggak gitu. Nah itu yang kadang-kadang tuh orang yang kecele. Nah kalau misalnya sampai ditilang kan lumayan ya. Lumayan banget, udah pernah kena speeding. Speeding $80 sekali kena, langsung kepikiran seharian. Karena memang akhirnya kita jadi nggak mau melanggar aturan, karena kita tahu dendanya itu nggak main-main gitu. Tapi di sini fair sih, semua tuh tertulis, semua bisa dipelajarin gitu. Betul. Nah kalau ini nih, apa tips buat teman-teman pemburu beasiswa? Kan kadang maksudnya mereka ada tadi kendala, kan mungkin ini anomali ya, sekalinya tes langsung lulus gitu IELTS-nya, dan itu otodidak gitu. Sebenarnya normalnya orang untuk belajar minimum berapa, 3 bulan untuk bisa IELTS? Sebenarnya kalau IELTS itu kan kalau orang udah biasa di tempat kerja gitu mungkin akan lebih mudah ya, karena kembali ke kerjaan orangnya seperti apa gitu ya. Kalau saya sih, kalau menurut saya ya, yang penting tuh kita niat dulu, hajar gitu. Dan kalau udah niat gitu ya udah. Gitu ya, karena banyak tuh orang, nanti deh saya nunggu siap dulu. Nah itu yang nggak pernah siap-siap akhirnya. Bener. Akhirnya tuh kita kayak ya udahlah nanti tapi kalau udah kita eksekusi ya nggak mau. Kalau saya kemarin ya itu strateginya, saya udah langsung patok tanggal sekian saya mau tes gitu. Nah tinggal dari sini ke tanggal sekian itu gimana persiapan saya. Tinggal harus seperti itu gitu untuk menguatkan kitanya juga sih gitu. Dan ini artinya oke banget ya, maksudnya dengan jalur beasiswa kan kebantu untuk kehidupan sehari-hari. Karena kami dulu jalur yang tidak beasiswa, kita jalur mandiri itu kayaknya berat gitu kan untuk kehidupan. Berarti ini beasiswa alhamdulillah ya. Sebenarnya sih kalau dibilang cukup, sebenarnya tuh kurang. Kalau misalnya bawa keluarga ya, mungkin kalau teman sendirian mungkin akan cukup ya. Teman-teman dengan kondisi teman-teman harus masak sendiri dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dengan bawa keluarga sebenarnya tuh tidak yang sampai cover all lah. Menurut saya sih mungkin kalau biaya hidup setengahnya lah mungkin beasiswa ke cover. Tapi setengahnya lagi harus kita mencari sendiri gitu ya. Atau mungkin ya dari tabungan. Nah mungkin juga teman-teman juga harus mengkalkulasi juga sih. Karena banyak yang berpikir bahwa dengan beasiswa berarti saya nggak usah ngeluarkan sedikit pun gitu. Padahal nggak. Kayak tes IELTS aja kan teman-teman harus siapin. Terus kadang kalau misalnya visanya ngurus sendiri juga harus siapin. Tiket kalau sebenarnya kalau beasiswa, untuk beasiswanya orang yang nerima beasiswa dapat, cuma keluarga nggak ditanggung. Terus tadi asuransi juga harus teman-teman pikirin. Jadi nggak yang lenggang kangkung gitu dengan beasiswa. Saya nggak usah ngeluarin apapun. Enggak ya, harus benar-benar siapin juga, karena kita ini kan hidup di luar negeri. Kita nggak tahu kita tiba-tiba kena apa gitu. Kayak saya tiba-tiba kemarin baru datang sakit gigi. Itu sakit gigi tuh kalau di sini big no banget teman-teman. Jadi menurut saya kalau teman-teman mau ke sini itu gigi harus benar-benar diberesin semua, diperiksa, karena sekali kalau gigi itu di sini mahal banget teman-teman. Lebih murah tiket teman-teman balik ke Indonesia dibandingkan ngurus gigi di sini. Bayangannya kayak gitulah. Jadi mending teman-teman siapin semua di Indonesia sebelum pergi ke luar negeri. Ini contoh gagalnya. Contoh banget, karena pertama ketemu sama datang-datang sakit gigi. Enggak banget nih, soalnya pernah ngalamin di tahun pertama datang ke sini itu cuma bolong sebenarnya. Jadi dia itu kan harus ada root canal dulu, pemeriksaan segala macam. Terus akhirnya kamu gimana mau dilanjutin, pas ngeliat bilnya 3.000. 3.000 ya bener, pakai tiket pulang ke Indonesia. Terus di sana kan itu yang paling penting sih memang gigi. Dan juga gigi itu kalau teman-teman kan di sini dingin ya, kalau pas musim dingin apalagi. Nah saya itu case-nya kalau pas di Indonesia nggak kerasa apa-apa. Mungkin udah ada gitu kan lubang-lubang kecil lah yang saya nggak ini. Pas kesini baru ketika kena udara di bawah
10 derajat tuh baru Sarafnya. sarafnya kena itu. Jadi mungkin teman-teman juga, oh gigi saya masih oke kok, aman gitu. Mendingan make sure cek lagi ke dokter, kalau perlu mungkin 2-3 dokter juga nggak apa-apa, coba aja daripada di sini terus kemudian kayak saya gitu. Berarti itu kuncinya teman-teman, bahwa well prepare itu adalah jalan yang beneran harus kalian ambil, karena gini loh, keluar negeri ini kan anggapannya kita nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang bakal bisa kita minta bantuin. Betul. Ayo dong tolong bantuin aku, terus segala macam. Apalagi di awal kehidupan banyak juga kisah yang dulu orang-orang beasiswa nyampe sini pun tempat tinggal nggak dapet di awal. Bahkan sekelas apartemen ada yang sempet tidur yang cuma itu tuh menyedihkan banget. Nah itu harus kayak beneran banyak baca, banyak mendengar, sama banyakin kisah dari orang itu jadiin pelajaran gitu kayak tadi. Nah, by the way kalau sekolah beasiswa nih, balik lagi ke beasiswa, kalau abis lulus itu masih boleh tinggal, ada post study? Sebenarnya kalau ngurus visa, post study work visa atau enggak, terserah teman-teman, itu bisa ngurus atau enggak. Kecuali kalau misalnya beasiswanya yang memang terikat dengan pemerintah sini, contohnya Manaki. Itu setahu saya tuh nggak bisa. Itu bahkan itu dari teman-teman lulus itu udah disiapin tiket pulang sama sana gitu. Dan tapi mungkin kalau beasiswa lain sih kayaknya enggak, dan teman-teman bisa. Cuma kembali kan kalau kontrak sama beasiswa biasanya memang beberapa beasiswa memang harus kembali ke negara asal. Karena itu untuk mematuhi kontrak di situ gitu ya. Tapi mungkin ada juga beasiswa lain yang nggak mengharuskan beasiswanya penerimanya untuk kembali, ada juga mungkin teman-teman harus cari juga gitu. Ini boleh di-spill beasiswa? Oh iya, kalau saya sih kebetulan LPDP. Jadi yang tadi umurnya emang 35 terakhir. Jadi LPDP itu terakhir 35? Iya. Kalau untuk S3 terakhir 40, S2 itu terakhir 35 gitu. Dan nanti ada kewajiban, maksudnya kalau misalkan pulang dulu 2N+1 itu apakah ada atau gimana? Kalau iya, kalau di LPDP sama 2N+1 gitu. Kalau in case kayak saya kan di sini setahun, ya mungkin di Indonesia wajibnya 3 tahun berarti kan. Habis itu ya mungkin ya terserah masing-masing kalau udah 3 tahun gitu. Tapi setahu saya kalau LPDP sekarang tuh ada magang juga ya, diperbolehkan. Jadi setelah lulus, setelah lulus boleh 2 tahun di tempat ininya untuk magang tuh masih boleh katanya gitu. Menarik. Tapi itu mungkin nanti peraturan berubah, saya nggak ngerti juga. Kadang pokoknya intinya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa setiap informasi itu dilihat tanggal waktu kita posting. Karena bisa jadi berubahnya tuh cepet banget. New Zealand ini kayak kemarin visa kan naik. Iya, visa juga biayanya udah naik. Udah naik, itu hampir berapa? 100% lebih kayaknya. Iya, jadi memang banyak sekali perubahan, dan memang kita harus aware. Intinya pokoknya banyakin baca. Ya kan? Daripada teman ngabisin waktu nanya ke orang, ini gimana, lebih itu kan belum tentu valid. Misalnya teman-teman bisa nanya ke saya atau ke Mbak Yanti, kan Mbak Yanti lebih lama lagi ke sini nyelap beberapa tahun yang lalu kan. 9 tahun yang itu lalu. Peraturannya udah jauh banget teman-teman. Lebih baik teman-teman ngeluangin waktu baca imigrasi, persyaratan, karena itu setiap saat bisa berubah gitu. Dan kalau misalnya kita ngasih info terus kemudian salah kan, teman-teman yang rugi juga. Gitu. Makanya itu udah disclaimer dulu. Nah, by the way, sebagai pemegang visa student itu mempunyai hak kerja ya? Kalau saya boleh 20, kalau di New Zealand itu 20 jam kerja boleh. Nah, itu mungkin beda juga. Nah, kalau saya kan bawa istri teh. Betul. Nah, itu boleh istri saya 40 jam kerja. Nah, ini juga sedikit yang bisa membuat nggak setahu saya nggak di semua negara boleh seperti itu. Jadi ada yang istrinya sama sekali nggak boleh kerja gitu, di beberapa negara hanya boleh mendampingi. Nah, kalau saya ini istri boleh kerja 40 jam. 40 jam kan setara kayak pekerjaan ya 9 to 5 di Indonesia lah gitu ya. Jadi 8 jam. Nah, kebetulan istri saya juga di sini kerja, dan ya alhamdulillah ya inilah tadi yang gapnya dari beasiswa ini bisa ketutup dari situ juga. Nah, gitu. Iya, karena sifatnya juga open ya. Maksudnya dia maksudnya bebas melamar kemanapun. Bebas. Iya. Nah, itu mungkin teman-teman banyak sekali plusnya juga untuk kenapa ngambil beasiswa di negara New Zealand. Karena teman-teman juga kadang ke distract, yang maksudnya yang datang ke aku tuh ke distractnya sebaiknya saya mana ya, aku nggak bisa ngasih preference negara lain, dan aku juga tidak mengalami, maka langsung datengin narasumber kenapa tadi akhirnya memilih New Zealand. Nah, ada tantangan gak sih kalau sekolahnya sendiri? Kata orang sekolah di New Zealand ini ternyata susahkah atau gimana menurut Mas Ian? Nah, menurut saya sih kalau sekolahnya itu gimana ya? Banyak banget nulisnya teman-teman. Jadi mungkin kalau di Indonesia kan gimana ya?
kita tuh biasa kalau di kampus atau ini kan ngitung-ngitung gitu ya. Nah, kalau di sini tuh bener-bener kayak apa-apa tuh bikin tulisan, bikin report gitu ya. Jadi kadang satu tugas tuh mungkin bisa 35 halaman gitu ya. Kita nulis gitu ya. Berarti jadi skill writing itu dikeluarin skill banget. writingnya itu benar-benar harus ditumpahin gitu ya kalau di sini, dan hampir mata kuliahnya seperti itu kalau yang saya ya. Mungkin kalau yang engineering mungkin beda ya. Tapi kalau saya memang banyaknya tuh nulis gitu. Jadi ada semacam gap lah antara mungkin budaya di Indonesia yang tidak banyak nulis dengan di sini gitu. Di sini semua harus nulis gitu, dan itu cukup challenging ya, karena pertama kita nulis itu kan mikirnya lumayan banyak. Abis itu juga nulisnya dalam bahasa Inggris gitu. Iya benar, jadi juga banyak. Itu mungkin pertama-tama pasti mungkin teman-teman kewalahan. Saya juga sama lah. Karena saya udah 12 tahun kerja, terus kemudian ke kampus lagi. Itu banyak banget hal-hal berbeda, tapi kemudian ya udah mulai perlahan-lahan, ya awalnya sih mungkin tersendat-sendat gitu, tapi lama-lama bisa menyesuaikan juga gitu sih. Punya tips belajar khusus nggak sih, mengingat Mas Ian datang ke sini kan bawa istri dan anak, sedangkan anak di masa-masa pertumbuhan butuh ditemani main, apalagi New Zealand ini bikin anak betah main kan, untuk keluar segala macam. Jam-jam kualitinya itu untuk belajar ada nggak sih? Kalau saya sih biasanya pas saya bangun dan sebelum anak bangun itu kan anak-anak biasanya bangunnya lebih siang. Itu saya luangkan waktu untuk belajar. Terus kemudian juga kadang tuh saya juga suka ngakalin sambil nemenin anak main. Saya sambil ngerjain tugas gitu. Jadi ada beberapa playground di New Zealand. New Zealand ini banyak banget playground gratis. Luar biasa lah. Nah itu saya sambil ngetik, ambil liatin anak gitu. Itu juga. Mumpung lagi ada idenya yang kadang kan kalau tulis itu kan kalau pas ada ide, saya kepikiran. Kadang tuh semalaman tuh cuma buat mikir nulis apa gitu ya. Nah akhirnya baru kalau ada ide langsung tuangin gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman juga harus banyak ya inilah berakrobat juga gitu ya. Karena kalau di sini teman-teman jangan ngarepin ada bantuan dari orang, itu bener-bener susah lah gitu ya. Karena semua orang juga kerja, dan kalau teman-teman misalnya mau nyari yang bisa bantu di sini, kalau ngedatengin orang juga per jam mungkin $25 per jam kan lumayan gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin masih bisa nyari bantuan, di sini bener-bener orang semua kerjanya per jam gitu. Jadi ya udah harus struggling sendiri gitu. Gitu sih. Iya, ini benar-benar keren banget bisa. Maksudnya aku tuh nggak kepikiran kalau misalkan udah kerja lama, kan kita kerja lama terus mau bikin semangat untuk bangkit sekolah itu kan kayaknya susah ya, karena gapnya lama gitu, gapnya udah itu keasikan kerja. Udah keasikan kerja, terus tiba-tiba kepikiran karena mungkin motivasinya pengen keluarga. Dan kira-kira nyesel nggak ketika memutuskan pada akhirnya sekolah terus ke luar negeri, terutama ke New Zealand, atau akhirnya alhamdulillah nih keputusan ini tepat? Sebenarnya kalau saya sih pingin keluar negeri itu dari 2018 sebenarnya. Cuma tadi IELTS-nya itu pernah tes tapi nggak nyampe lah gitu ya. Terus habis itu udah deh coba belajar lagi. Malah dulu mah itu ikutan yang les yang benar-benar yang pakai native speaker, yang lesnya mahal gitu ya. Tapi ya ternyata belum takdirnya. Ya udah waktu itu udah deh nanti saya coba belajar lagi. Gitu saya mikirnya nanti deh saya siapin dulu. Tapi nggak siap-siap, akhirnya kemudian kepotong COVID kan. COVID kan kayak 3 tahun dari 2020 sampai 2022 tuh kayak sekelebat gitu ya. Saya tahu-tahu ya umur udah mau 35, ya udah akhirnya udah waktunya ini mau nggak berangkat, kalau nggak ya udah nggak, kubur aja, nggak usah diinget-inget gitu kan. Cuma akhirnya ya udah tiba-tiba saya mikir untuk sekolah lagi, udah coba tadi untuk kejarnya, saya motivasinya kayak gitu. Ini juga waktu nggak berasa. Udah berapa lama jadinya di Auckland? Ini udah 6 bulan nih, tahu-tahu kayak perasaan baru kemarin ketemu waktu sakit gigi hari pertama di Auckland. Jadi udah ngalamin 2 musim. Iya, saya kebetulan nih datangnya itu pas winter teman-teman. Jadi mungkin termnya itu di New Zealand ada 2 tuh ya. Jadi masuknya itu bisa di bulan Juni itu pas winter, jadi kebalikan dari yang di Eropa ya. Juni itu winter. Ada juga yang masuknya itu Februari. Nah kalau Februari itu pas musim gugur ya, musim gugur, jadi masih belum terlalu dingin. Nah saya tuh pas datang itu bener-bener yang tiba-tiba dari Indonesia yang panas, itu Ciputat yang biasa macet-macetan panas, terus datang ke sini tiba-tiba dari mulut udah keluar
asap gitu kan. Wah ini bener-bener luar negeri gitu. Wah, Nah itu jadi bener-bener langsung gapnya tuh luar biasa lah gitu. Ya. Oh iya benar kan datangnya langsung ke winter. Winter. Ada dua itu ya, dua term itu ya, Iya. Februari dan Iya, penerimaannya. By the way, kalau misalkan aku pernah dengar kalau visa student itu pada saat musim summer dia boleh kerja lebih dari 20 jam. Boleh. Nah, Bisa jadi 40 jam kalau pas jadi summer. jalan ninja untuk mendolar kan bisa ya untuk studentnya sendiri gitu maksudnya. Jadi teman saya ada yang part time, kemudian biasanya minta surat penyertaan dari kampus bahwa saya boleh kerja 40 jam gitu ya. Karena memang secara aturan boleh. Jadi pas summer itu 3 bulan itu teman-teman bisa untuk nyari dolar sebanyak-banyaknya gitu. Kita mendolar sebanyak-banyaknya. Yeah. Wah luar biasa banget Mas ya. Ada nggak sih maksudnya, ini kan mungkin banyak banget kaula muda di luar sana, mungkin Gen Z dan segala macam yang pengen sekolah, ada tipsnya nggak? Atau memang yang udah bener-bener kayak Mas Ian yang di usia, aduh ini aku bisa nggak ya gitu. Ada nggak sih yang mau disampaikan buat mereka? Menurut saya sih pertama cari motivasi dulu nih dari dalam ya. Sebenarnya ke luar negeri mau sekuat apa sih kita pingin ke luar negeri gitu ya. Terus yang kedua adalah tadi persiapan teman-teman harus pokoknya jangan yang gampang lah nanti gini. Itu kalau ke luar negeri udah ceritanya beda gitu ya. Jadi harus benar-benar nyiapin segala sesuatu karena gamenya tuh beda gitu dengan kita di Indonesia, benar-benar jauh. Jadi harus teman-teman nyiapin diri teman-teman sendiri. Yang berikutnya adalah banyakin baca gitu. Karena saya juga ngurus visa sendiri teman-teman dan bisa sampai tembus tanpa perlu bayar ke siapapun gitu. Dan yang berikutnya adalah hati-hati karena banyak juga yang kalau zaman sekarang banyak penipuan. Saya bisa fasilitasi ini bayar sekian puluh juta gitu. Itu menurut saya mending teman-teman hati-hati karena rata-rata juga kalau agen yang benar itu ya, itu biasanya itu gratis teh. Gratis, betul gratis kan? Karena biasanya agen itu sudah ada fee dari sekolah. Jadi beberapa saya pernah lah kontak-kontak sama agen itu gratis gitu. Cuma akhirnya saya memutuskan untuk ngurus sendiri deh. Biar tahu juga gitu ya daripada diurusin agen gitu. Dan ternyata gitu bisa kan? Bisa. Karena tinggal ngikutin aja gitu. Asal teman-teman jangan males baca apa-apa dikit-dikit nanya ke orang ini. Mending baca deh baik-baik ini tiap pasalnya gitu. Dan sih. Itu juga melatih kita jadinya sebelum datang ke sini kan jadi melatih untuk bahasa Inggris. Karena tadi kan akhirnya di sekolah juga menulis. Kalau menulis berarti korelasinya harus banyak baca. Karena kalau nggak gimana mau nulis ya baca aja nggak ini. Kalau misalkan baca aja ternyata kita males. Nah, itu memang poin penting banget buat teman-teman benar-benar harus sering baca banget. By the way, Mas Ian di New Zealand ini sempat kaget nggak komunitas Indonesia banyak nggak sih? Ternyata banyak teman-teman. Jadi saya juga pertama kesini kan kirain bakal di mana gitu yang nggak tapi ternyata banyak gitu lah. Banyak teman-teman kalau misalnya community di New Zealand itu juga yang menguatkan teman-teman juga karena kan gak mudah ya tinggal di luar negeri gitu ya. Tapi dengan adanya banyak komunitas Indonesia gitu ya, kita juga jadi nggak terlalu merasa sendiri gitu ya. Yang bagus juga dari kampus saya tuh kadang suka ada telepon teh. Karena mungkin mental health ini udah jadi isu juga. Jadi kalau dari kampus saya suka ada telepon tuh. Gimana kondisi mental health? Mau ditanyain. Masih oke. Apakah kamu ngerasa perlu bantuan atau itu saya suka bilang saya bawa keluarga kok di sini jadi support system saya. Terus kemudian juga komunitas juga saya juga suka datang silaturahmi dengan teman-teman dan lain-lain gitu. Jadi itu juga membuat teman-teman bisa survive di sini gitu. Mereka sampai segitunya ya make sure banget dari kampus. Maksudnya psikisnya oke nggak nih? Kadang juga tiba-tiba kalau misalnya saya lagi ngerjain tugas di kampus tuh ada duta kampus gitu datang ke saya gitu kayak gimana? Serius? Terus tiba-tiba ngasih krim buat kulit gitu ya. Nah itu tiba-tiba kayak gitu. Banget. Jadi ya lumayan ngerasa diperhatiin lah. Nah itu kita tuh kan kadang butuh atensi itu ya, maksudnya perhatian dari orang. Itu juga itu kalau kampus-kampus di Indonesia juga kayaknya harus mulai begitu deh gitu. Biar orang tuh juga kalau kan ada tuh orang-orang yang punya masalah terus kemudian dipendem gitu ya, tahu-tahu meledak gitu ya. Nah, itu mungkin kayak gitu dengan kayak gitu kan orang jadi saya punya ada salurannya lah untuk bisa ngomong. Jadi jangan sampai nunggu meledak. Ternyata mereka itu ya menyapa walaupun kelihatannya kita baik-baik aja tapi disapa, bener nggak sih kamu butuh bantuan nggak atau segala macam. Wow banget, berarti udah satu paket. Jadi makin merekomendasikan New Zealand nggak sih? Iya sih kalau tahun ini banyak banget katanya Mas Ian.
Oh Dari gitu ya. OPDP 20 sampai 30 keluarga satu tahun. Menurut saya sih ya layak dipertimbangin ya. Mungkin dengan kondisi teman-teman yang bawa keluarga, menurut saya sih di sini sangat ramah keluarga. Bener, bener. Kalau teman-teman bawa toddler di sini juga gratis sekolah, gratis ini ya, apa? Daycare? Daycare itu 20 jam itu dibiayai pemerintah. Wah. Terus kalau ke supermarket itu suka ada buah-buahan gratis buat anak-anak. Terus playground juga di mana-mana, dan playgroundnya yang nggak yang kualitasnya banyak yang rusak kayak di Indonesia gitu ya. Kalau di sini bener-bener playgroundnya tuh yang bagus Karena banget. diperhatiin banget. Jadi bener-bener, terus ya banyak lah. Terus apalagi ya, mungkin tol gratis. Nah itu tol gratis. Tol di sini nggak ada bayar, gratis. Kaget. Mobil murah. Oh, mobil murah. Second ya? Mobil second murah. Boleh di-spill nggak? Kalau aku dulu waktu pertama datang ke New Zealand itu di tahun kedua, karena aku kan long distance ya, itu inget banget lah Vesta $3.200. So aku bilang sama suami, iya kita ambil uangnya cash. Tunggu, ini beneran kamu nggak ditipu? Enggak, sampai depan mata ngitung. Dan balik nama tuh cuma tinggal online. Terus aku mikir 32 juta mobil, wah juga nih gitu. Nah mobil di sini itu kalau saya sih kemarin karena saya udah ngobrol sama temen-temen, takutnya kalau beli perorangan itu takutnya kena tipu atau gimana, karena kalau di sini teman-teman urusan sama bengkel itu wah benar-benar teman-teman bisa kena 7.000. Mungkin harga mobil tadi misalnya 3.000, tapi teman-teman benerin bisa 7.000 gitu ya. Nah saya waktu itu pakai dealernya yang bagus lah ya. Jadi waktu kemarin keluar ya beli kita sekitar 10.000 atau dirupiahin sekitar 100 juta. Itu udah dapat yang hybrid. Nah, itu bensinnya irit. Terus kemudian juga di sini pajak mobil itu teman-teman mau punya mobil Ferrari, mobil apa, pajaknya rata-rata hampir sama di $100-an. Sekitar sejuta pajaknya cuma sejuta. Dan Oke, jadi ternyata tuh benefitnya banyak banget. Tadi tol gratis segala macam. Tol gratis, kendaraan buat keluarga murah. Tapi itu penting kan kendaraan untuk, maksudnya kalau bawa keluarga lebih langsung beli mobil kan, daripada kita kepikirannya gini misalkan, udahlah bis dulu, padahal bis kan mahal ya. Bisnya di sini mahal dan nggak reliable. Terus kemudian kalau teman-teman jalan misalnya dengan mobil cuma 20 menit, dengan bis bisa sejam karena waktu nunggu dan lain-lain gitu ya. Kalau saya sih nyaranin mending mobil sih, karena biar teman-teman ini juga sama anak kan repot ya bawa anak gitu. Jadi bener ya langsung beli mobil pada saat. Terus juga mungkin buat keluarga tuh yang pasti kualitas udara di New Zealand luar biasa. Di sini air quality-nya single digit gitu. Di Jakarta bisa 150, 200 gitu ya. Di sini cuma single digit. Kerasa lah mungkin anak-anak saya jadi jarang sakit juga selama itu kan bener kan ya. Lagian juga kita kalau mau sakit, to be honest, untuk ngurus GP-nya aja itu kan harus by appointment. Kalau misalkan nggak urgent banget ya, batuk flu, akhirnya kita jadi sembuh dengan alat. Nah, di sini tuh memang nggak tahu mahjabnya kesehatannya itu kayaknya supaya tubuh kita itu untuk imunitas kita supaya bagus gitu. Jadi diobatinnya tuh kayak cuma paracetamol doang. Itu udah paling ajaib, itu paling berat kayaknya dikasih itu. Jadi kayaknya gitu. Tapi kayaknya mungkin biar tubuh kitanya jadi lebih hebat lebih ya, bagus. Oke, nah by the way waktu pertama datang ke sini itu tinggal di mana? Nah, kalau saya pertama ke sini itu adalah lewat Airbnb. Kenapa saya milih Airbnb? Saya milihnya waktu itu kan sebelum mulai kuliah saya pingin liburan dulu, jadi saya nyari yang pinggiran nyari yang kayak farmhouse gitu. Jadi ke pinggiran, tapi ya lumayan mahal sih karena itu kan hitungannya kayak tempat liburan ya. Betul. Jadi waktu itu sekitar per minggunya kalau dirupiahin sekitar 10 juta lah, $1.000 gitu ya. Kemudian pindah ke agak ke kota, waktu itu jadi lebih murah sekitar 700 Airbnb-nya. Cuma kalau Airbnb itu kan listrik dan segala macam tuh gratis teman-teman. Terus kemudian juga parkir juga sudah termasuk gitu ya. Nah, saran saya kalau teman-teman buat tempat tinggal itu di sini tuh ada sistemnya tuh viewing gitu ya. Jadi ketika kita mau suatu tempat itu nggak langsung dapat teman-teman, karena di sini tuh demand-nya itu jauh lebih gede dari supply, nggak kayak di Indonesia gitu ya teman-teman, mungkin ngedadak-dadak langsung cari dapat gitu ya. Asal punya uang langsung dapat. Kalau di sini walaupun punya uang, kalau di sini belum tentu. Jadi nanti teman-teman di viewing itu bisa bersaing sama 3-4 keluarga lain gitu ya. Dan dilihat profil teman-teman, tabungan teman-teman gitu ya. Itu dilihat ini orang
bakal sanggup bayar atau enggak gitu ya. Nah itu juga mungkin harus teman-teman siapin juga gitu ya, tabungan dan lain-lain itu, bukti tabungan itu harus disiapin. Terus kemudian juga nanti kalau misalnya berhasil ya udah nanti teman-teman bisa tinggal. Nah tempat tinggal juga bisa milih mau di apartemen atau di landed house. Kalau teman-teman masa studi singkat kayak saya mungkin lebih baik di apartemen karena dia furnish teman-teman. Jadi karena pusingnya tuh bukan ngedatengin barang. Kalau ngedatengin barang di sini gampang ya teh. Banyak ada Facebook Marketplace di sini murah-murah lah. Tapi ketika ngosonginnya ini PR gitu ya. Karena cuma setahun. Tapi kalau teman-teman mungkin PhD yang 4 tahun, 5 tahun, mungkin landed house masih oke gitu ya. Jadi biasanya kalau yang landed house itu lokasinya di suburban dan dia unfurnished gitu ya. Cuma kelebihannya biasanya lebih gede gitu ya dan mungkin lebih nyaman gitu ya buat yang udah punya keluarga, itu lebih nyaman lagi kalau misalnya di landed house. Cuma kalau saya, karena saya cuma setahun, saya pilih yang apartemen. Apartemen, ya balik lagi ke background dan kepentingan kita. Keren banget ini, kayaknya sama Mas Ian harus ada sesi berikutnya. Segini kita nggak pakai contekan loh, ini benar-benar mengalir udah luar biasa. Mas Ian, terima kasih banyak hatur nuhun buat waktunya. Mudah-mudahan informasi dari Mas Ian bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di Celoteh Amirantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.